pada pembahasan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Di mana dalam manajemen keuangan tersebut telah dicantumkan masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada hal ini yang keempat, di mana cita-cita dari bangsa Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila. Dan oleh itu kita ambil suatu keputusan bahwa dalam memakmurkan masyarakat atau bangsa Indonesia tentu perlu adanya suatu anggaran. Dalam suatu anggaran itu kita banyak aspek yang kita bangun. Yang pertama dari sektor infrastrukturnya, baik itu dari segi pembangunan, dan juga ada aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan juga aspek-aspek lainnya yang semua membutuhkan suatu anggaran. Sehingga anggaran menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan suatu pekerjaan ataupun suatu cita seluruh bangsa. Sehingga dalam pelaksanaan anggaran tersebut sebagai administrator ataupun sebagai aparatur sipil negara kita berhak dan ikut serta mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Selanjutnya kita mengenal agenda ketiga, yaitu manajemen risiko, di mana manajemen risiko itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek, di mana kita harus melaksanakan konsep-konsep di mana langkah umumnya adalah identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi dan pengelolaan risiko, dan juga kita akan mengimplementasikan pelaksanaan di lapangan, dan juga kita melaksanakan pemantauan dan tinjauan terhadap apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan hari-hari. Dan juga kita harus mengetahui tujuan manajemen risiko itu sendiri, di mana kita dapat melindungi aset dari negara, dan juga kita mengurangi daripada kerugian negara, kita meningkatkan keselamatan, dan juga kita mengoptimalisasikan daripada peluang itu sendiri, serta meningkatkan keputusan strategis, meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan efisiensi. Di mana juga kita di samping kita melaksanakan tujuan, kita juga mempunyai manfaat, di mana manfaat manajemen risiko kita mengurangi kerugian terhadap suatu pekerjaan atau kerugian negara, kita peningkatan suatu keputusan untuk pengambilan risiko, dan juga kita identifikasi peluang, yang mana peluang yang akan merugikan itu akan kita tinggalkan, dan kita akan melaksanakan peluang-peluang yang dapat membangun suatu kegiatan, di mana juga kita peningkatan efisiensi regulasinya, dan juga peningkatan keselamatan dan kesehatan, peningkatan reputasi, serta peningkatan keberlanjutan. Dan juga di samping tujuan manfaat, kita juga mempunyai prinsip manajemen risiko adalah pendekatan sistematis terhadap OPD lain, dan juga kepada masyarakat. Sudah itu pemimpin yang terlibat adalah pemimpin tertinggi kita sudah melibatkan, karena beliau harus mengetahui apa yang kita laksanakan, dan juga kita melaksanakan pendekatan berbasis risiko. Kita ketahui bahwa suatu pekerjaan itu pasti mempunyai risiko, dan juga kita mempunyai partisipasi dan konsultasi serta pendekatan terpadu. Bila itu memang kita butuhkan di lapangan, kita melakukan pendekatan terpadu, harus kita laksanakan, dan itu secara kontinu.
continue kita harus melaksanakan kegiatan tersebut hingga pekerjaan tersebut agar aman, nyaman dan lancar, serta kita harus berkesinambungan. Selanjutnya kita melaksanakan komunikasi yang efektif terhadap apa yang menjadi permasalahan di lapangan dan bagaimana mencari solusinya, serta kita juga akan mengambil evaluasi dan peningkatan kerja terhadap apa yang kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko, dan saya dengan wilayah Assalamualaikum